wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Adila Ramdini dengan NPM 101203337 dari kelas E2 Program Studi Manajemen STIS Tembi Bandung Business School. Tugas ini dibuat guna untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ita Suryanita Supian, SEMM. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Poin-poin yang akan dibahas yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban, bentuk-bentuk pusat pertanggungjawaban, harga transfer, ROI dan RI, dan analisis selisih laba kotor. Sebelum masuk pada materi, apa sih tujuan dari dibentuknya pusat pertanggungjawaban itu? Menurut Mardiasmo tahun 2002, tujuan tersebut ada 7. Yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang terakhir, sebagai alat pengendalian anggaran. Lalu apa sih syarat-syarat untuk dapat ditetapkannya pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan? Menurut Mulyadi tahun 1983, yang pertama yaitu struktur organisasi yang menerapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. Yang kedua, anggaran biaya yang disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya biaya oleh manajemen pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, sistem akuntansi biaya dapat disesuaikan dengan struktur organisasi. Yang kelima, sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Mulyadi mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya serta penghasilan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan menurut Slamet Sugiri mendefinisikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan penyusunan laporan-laporan prestasi yang dikaitkan kepada individu-individu atau anggota-anggota kelompok sebuah organisasi dengan suatu cara yang menekankan pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh individu atau anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, poin kedua yang akan dibahas yaitu mengenai bentuk-bentuk pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran atau output berupa barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi seperti bahan, jasa, tenaga kerja, dan berbagai masukan atau input. Masukan suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam suatu uang merupakan biaya, sedangkan keluaran yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan pendapatan. Setiap pusat pertanggungjawaban akan diukur kinerjanya atas dasar suatu kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketentuan yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja suatu pusat pertanggungjawaban tersebut adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan rasio antara output terhadap input atau jumlah output per unit yang dibandingkan dengan input. Efektivitas merupakan hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan, semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut. Bentuk pusat pertanggungjawaban yang pertama adalah pusat laba atau expense center. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan.
Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan, bukan nilai output yang dihasilkan. Keluaran pusat biaya tidak diukur dalam bentuk pendapatan, karena manajer pusat biaya tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkan, dan keluaran pusat biaya sulit diukur dengan kuantitatif. Atas dasar karakteristik hubungan antara pemasukan dan keluarannya, pusat biaya digolongkan menjadi pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat pertanggungjawabannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Contoh pusat pendapatan ada Departemen Pemasaran. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pencapaian pendapatan yang ditargetkan tanpa dibebani tanggung jawab mengenai biaya yang terjadi di departemennya, karena biaya seringkali tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang diperoleh departemen tersebut. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba kinerjanya diukur dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah pusat investasi atau investment center yang merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Pengukuran prestasi pusat investasi merupakan perluasan dari pengukuran prestasi pusat laba. Pengukuran ini diperlukan karena suatu divisi yang memperoleh laba tinggi tidak berarti mempunyai prestasi yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Ukuran prestasi manajer pusat investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Selanjutnya, poin ketiga yang akan dibahas mengenai harga transfer. Harga transfer dapat didefinisikan dalam arti luas dan arti sempit. Harga transfer dalam arti luas yaitu harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Penentuan harga transfer antar pusat laba sangat penting jika transaksi transfer barang atau jasa antar pusat laba cukup signifikan. Biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen penting produk akhir, dan profitabilitas merupakan pertimbangan penting di dalam penilaian prestasi divisi. Adapun tujuan dari harga transfer ini yaitu untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Lalu untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Selanjutnya metode penentuan harga transfer. Yang pertama ada metode harga pasar. Dalam metode harga pasar, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Karena harga pasar tersebut dikurangi dengan biaya yang dapat dihindari, maka metode ini disebut pula dengan metode harga pasar minus atau harga pasar yang dimodifikasi. Yang kedua, metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus dan rahasia.
Metode yang ketiga yaitu metode negosiasi. Harga transfer negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Penentuan harga negosiasi mengajukan proses tawar-menawar bebas antara divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Kebebasan ini tercipta jika divisi penjual dapat pula menjual produknya ke pihak luar dan divisi pembeli dapat membeli produk yang sama dari pihak lain. Yang keempat ada metode arbitrasi. Metode ini digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga pasar. Harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog. Selanjutnya, topik yang akan dibahas mengenai return on investment dan residual income. Pencapaian tujuan yang ditetapkan sesuai dengan strategi perusahaan sangat diperlukan penilaian mengenai kinerja perusahaan. Penilaian ini didasarkan pada tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing manajer dalam perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat dipakai sebagai sarana dalam mengukur kinerja keuangan karena data dari laporan keuangan dapat dipakai sebagai sarana pengukur kinerja. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu return on investment dan residual income. Dari berbagai pengertian mengenai ROI, maka dapat disimpulkan bahwa return on investment merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan dan menilai sampai seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan atas sejumlah investasi yang telah ditanamkan. Secara matematis, ROI dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Return on investment sama dengan net profit after taxes per total aset atau laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Dari beberapa pengertian mengenai residual income, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa residual income merupakan laba bersih sebelum pajak dikurangi biaya modal yang kemudian dibandingkan atas investasi perusahaan guna menilai kinerja divisional. Adapun rumus RI menurut Sartono yaitu RI sama dengan NOPAT dikurangi biaya modal sama dengan EBIT dalam kurung 1 dikurangi T dikurangi WACC dikali modal operasi. Selanjutnya topik terakhir yang akan dibahas yaitu analisis selisih laba kotor. Dari uraian beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui penyebab perubahan-perubahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara anggaran laba kotor dan realisasinya. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya, dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap-tahap dalam menganalisis selisih laba kotor yaitu yang pertama, membuat tabel perubahan, yang kedua, menganalisis sebab-sebab perubahan,
dan yang terakhir membuat laporan perubahan laba rugi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.